Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan dibacakan langsung oleh Ananda Ghozi, siswa SMP IT BIC kelas 7. Kepada Ananda Ghozi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Udah, bikin link absennya. Link absen. يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda Ghozi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan barokah serta syafaatnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, untuk selanjutnya yakni sambutan yang pada sore hari ini akan disampaikan langsung oleh Ustazah Hanifah selaku Kepala SMP IT BIC Pasuruan. Kepada beliau Ustazah Hanifah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Ustazah Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati
segenap ayah bunda wali murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP IT Bina Insan Cendekia, yang kami hormati segenap Ustadz dan Ustadzah Dewan Guru SMP IT Bina Insan Cendekia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan di sore yang cukup cerah ini. Allah perkenankan kepada kita untuk bisa bertemu, bisa bermuajahah, walaupun hanya lewat virtual. Mudah-mudahan, walaupun hanya melalui virtual, pertemuan kita ini insya Allah akan banyak manfaatnya, ya, khususnya untuk perkembangan anak didik kita di SMP IT Bina Insan Cendekia, dan juga sebagai ajang silaturahim baik itu dari pihak sekolah maupun wali murid. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir di dalam kegiatan paguyuban ini. Alhamdulillah, kegiatan belajar mengajar di semester 1 ini sudah berjalan kurang lebih hampir 5 bulan, ya, bahkan 4 bulan yang menjelang 5 bulan, bahkan sebentar lagi akan diadakan penilaian akhir semester, ya, untuk semester 1. Mudah-mudahan nanti kegiatan semester 1 akan berjalan lancar, ya, dan kemudian Ananda semuanya bisa mengikuti kegiatan PAS penilaian akhir semester 1, baik itu PAS Al-Quran maupun PAS Mapel Umum dengan lancar, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, ya, nilai yang diharapkan oleh ayah bunda, ya, yang kemudian pembelajaran nanti akan berlanjut di semester 2. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, maka pertemuan kita pada sore hari ini adalah intinya nanti akan ada komunikasi, ya, atau informasi yang disampaikan oleh Wakakurikulum, yaitu Ustadzah Firda, yang nanti akan mensosialisasikan terkait kegiatan penilaian akhir semester 1. Baik itu penilaian akhir semester 1 Al-Quran maupun Mapel Umum. Karena itu mohon ayah bunda menyimak, ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi, dan supaya informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah bisa diterima oleh ayah bunda dengan baik, ya, sehingga ayah bunda bisa menyiapkan Ananda di rumah untuk melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester dengan baik, dan mulai sekarang bisa nyicil istilahnya, ya, untuk belajar Ananda, supaya ketika saatnya jadwal PAS itu berlangsung, Ananda sudah benar-benar siap, baik itu penilaian akhir semester Al-Quran maupun penilaian akhir semester Mapel Umum, ya. Karena itu insya Allah nanti Ustadzah Firda akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan penilaian akhir semester, terkait dengan jadwalnya, terkait dengan bagaimana teknisnya, kemudian juga medianya yang akan digunakan itu apa, ya. Insya Allah akan dibahas tuntas nanti, dikupas oleh Ustadzah Firda yang menyampaikan informasi ini terkait kegiatan penilaian akhir semester, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ustadzah Erna yang akan mensosialisasikan tentang tata tertib siswa, ya, kepada ayah bunda sekalian. Beberapa hal yang nanti akan ayah bunda dapatkan, ya, informasi-informasi itu, ya, terutama sosialisasi kegiatan penilaian akhir semester 1, ya, yang insya Allah kurang lebih tinggal 2 pekan lagi, ya, akan dimulai. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan kegiatan penilaian akhir semester di pertengahan bulan November nanti pun berjalan lancar, dan Ananda semuanya dapat mengikuti kegiatan penilaian akhir semester dengan lancar, baik itu Mapel Al-Quran maupun Mapel Umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadzah. Silakan Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan
ayah bunda yang berbahagia, untuk selanjutnya yakni sosialisasi penilaian akhir semester atau PAS yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Wakakurikulum SMP ITBIC, yakni beliau Ustazah Inti Firdaus MPD. Kepada Ustazah Firda, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Firda selaku Waka Bidang Kurikulum di SMP IT. Saya akan mencoba menyampaikan terkait agenda kurikulum yang terdekat, yaitu adalah penilaian akhir semester atau PAS ganjil. Saya share screen dulu. Nah, yang saya tampilkan di layar ini adalah kalender pendidikan di SMP IT untuk bulan November dan bulan Desember. Nah, untuk saat ini kita berada di tanggal 6 ini ya Bunda, tanggal 6 November. Nah, untuk ujian PAS ya untuk penilaian akhir semester itu rangkaiannya dilaksanakan selama kurang lebih 3 pekan. Jadi mulai dari tanggal 15 November sampai nanti di tanggal 8 Desember. Itu satu rangkaian penilaian akhir semester. Nah, rinciannya mulai dari tanggal 15 November sampai tanggal 19 November, satu pekan ini dilaksanakan PAS Al-Quran. Jadi khusus untuk yang Al-Quran saja. Selanjutnya, di pekan yang kedua, ini kan pekan pertama tadi PAS Quran, pekan kedua yaitu tanggal 22 November sampai tanggal 3 Desember ini akan dilaksanakan penilaian akhir semester untuk mapel umum. Jadi PAS-nya kami adakan selama 2 pekan. Karena selama PAS ini Ananda tetap masuk sesuai dengan jadwal putra-putri yang terpisah. Jadi misalkan tanggal 15 ini untuk siswa putra, tanggal 16 untuk siswa putri. Tanggal 17 putra, Kamis putri, Jumatnya putra. Seperti itu. Jadi Jumatnya putra saja. Untuk Seninnya putri lagi. Kemudian Selasa putra, putri, putra, putri. Nah, Senin berikutnya putra. Begitu. Jadi maksudnya putra-putri. Itu. Cuma bedanya di hari Jumat itu hanya satu yang masuk, putra atau putri saja, sesuai dengan urutan. Jadi tidak keduanya yang masuk. Begitu Ayah Bunda. Nah, kemudian tanggal 22 sampai tanggal 3 itu PAS mapel umum. Nanti teknisnya akan saya sampaikan. Selanjutnya tanggal 6 sampai tanggal 8, ini 3 hari adalah ujian susulan. Baik Al-Quran maupun mapel umum. Jadi susulannya 3 hari. Selanjutnya nanti ada kelas meeting dan ada sosialisasi PPDB. Sampai tanggal 16 Desember ini adalah pembagian rapor. Nanti bisa diambil di sekolah. Ya, tanggal 16 Desember pembagian rapor semester ganjil. Kemudian libur semester ganjil dimulai tanggal 20 Desember sampai tanggal 31 Desember. 2 pekan untuk libur semester ganjil. Berikutnya masuk lagi semester genap tanggal 3 Januari 2022. Nah, ini rangkaian kegiatan akhir semester ganjil. Berikutnya saya sampaikan teknis untuk ujian akhir semester. Jadi PAS ini dilaksanakan secara tatap muka di sekolah dengan kapasitas siswa 50%, baik untuk siswa full day maupun asrama. Jadwal datang ke sekolah sesuai giliran masuk putra atau putri. Jadi baik siswa full day maupun siswa asrama sama ya. Jadi misalkan tanggal 15 untuk siswa putra, 16 untuk siswa putri. Nah, begitu sampai nanti tanggal 3 Desember. Putra-putri bergantian. Kemudian teknis yang kedua, PAS mata pelajaran umum dilaksanakan melalui e-learning. Sehingga siswa diwajibkan membawa laptop atau HP, di mana HP-nya nanti sudah diisi kuota internet ya selama pelaksanaan PAS.
Ini untuk PAS mapel umum saja. Untuk yang Quran, untuk yang Al-Quran tidak perlu membawa HP, ya. Dan ini diprioritaskan untuk membawa HP yang sudah berisi kuota internet, ya. Jadi sebaiknya membawa HP saja. Kemudian teknis yang ketiga, bagi siswa yang mendapat giliran tidak datang ke sekolah, maka wajib mengerjakan soal latihan yang dipublish oleh guru mapel di hari tersebut melalui e-learning dan mengerjakannya di rumah. Nilai dari soal latihan akan digunakan untuk menambah nilai PAS. Soal yang dipublish untuk siswa yang di rumah pada hari tersebut adalah mata pelajaran untuk PAS keesokan harinya, sehingga dapat digunakan sebagai belajar dan latihan. Ya, jadi seperti ini. Untuk tanggal 22 itu nanti yang masuk insya Allah putri, sedangkan putra di rumah. Nah, siswa putra yang di rumah itu nanti akan mendapatkan soal tes di e-learning dari masing-masing guru mapel. Nah, soal tes ini adalah mapel dari ujian di hari Selasa. Gitu. Ya, jadi untuk siswa putrinya mengerjakan PAS di sekolah, untuk siswa putranya yang di rumah itu nanti mengerjakan soal latihan mapel hari Selasa. Ini berlaku untuk siswa full day dan asrama. Jadi yang di asrama juga seperti itu. Nah, untuk hari Selasa, ini nanti yang masuk siswa putra. Siswa putrinya di rumah. Nanti yang putra mengerjakan PAS di sekolah, yang putri mengerjakan soal latihan di rumah untuk mapel hari Rabu. Ya, begitu seterusnya sampai hari Jumat. Nanti untuk siswa yang masuk ujian hari pertama, hari Senin tanggal 22 ini, mulai mengerjakan soal latihannya di hari Jumat. Begitu. Jadi soal latihan ini diberikan H-1, ya, kecuali yang Senin nanti diberikan hari Jumat. Nah, sifatnya wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan karena nanti nilainya akan digunakan untuk menambah nilai PAS yang dilaksanakan di sekolah. Begitu. Jadi sifatnya nilainya membantu nilai PAS, tapi wajib dikerjakan siswa di rumah. Nah, itu tadi untuk ujian utama, ya, tanggal 22 sampai tanggal 3. Kemudian berikutnya, siswa yang mengikuti susulan. Susulannya berarti tanggal 6 sampai tanggal 8. Dengan alasan yang syar'i. Maksudnya dengan alasan yang syar'i itu memang harus memang benar-benar tidak bisa mengikuti ujian di tanggal 22 sampai tanggal 3. Di tanggal 15 sampai tanggal 3, benar-benar tidak bisa mengikuti ujian ke sekolah, maka diperkenankan mengikuti susulan, tanggal 6 sampai tanggal 8. Siswa yang mengikuti susulan harus menghubungi guru mapel terkait dan datang ke sekolah untuk mengikuti ujian susulan. Ya, jadi misalkan tidak mengikuti mapel PAI, jadi harus menghubungi Ustadzah Anum atau Ustadz Basit, kemudian minta susulan dan ujian bersama dengan gurunya. Jadi nanti berhadapan langsung dengan gurunya, diawasi oleh ustadz-ustadzanya, langsung mengerjakan susulan di sekolah, seperti itu. Siswa diharapkan proaktif dalam mengejar ketertinggalan apabila tidak mengikuti PAS dan harus mengikuti ujian susulan. Jadi, mohon maaf sebelumnya, untuk kami tidak akan terlalu mengejar siswa yang tidak mengikuti ujian. Jadi misalkan nggak masuk pada saat PAS. Jadi mohon maaf kami sampaikan di awal, kami tidak mengoprak-ngoprak terlalu keras, ya. Mungkin kami hanya mengingatkan satu kali kalau tidak mengikuti ujian, tapi setelah itu kami harapkan siswa yang proaktif mencari gurunya ketika tidak mengikuti ujian. Sebagai bentuk tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab dari siswa ketika ujian, seperti itu. Siswa yang tidak menghubungi guru mapelnya untuk mengikuti susulan, maka dianggap tidak mengikuti PAS. Ya. Jadi dari sini kami akan menilai kedisiplinan dan tanggung jawab siswa juga. Kalau tidak mengikuti PAS, maka harus aktif dalam mencari ustadz-ustadzahnya dan berusaha mengikuti ujian susulan. Jadi janjian dulu dengan ustadz-ustadzahnya. Insya Allah untuk susulan itu ada jadwalnya sendiri. Misalkan di hari Senin ini ada 5 mapel nanti untuk susulan, tapi misalkan tidak bisa hari Senin, ustadzah saya hari Senin masih tidak bisa, saya bisanya hari Selasa. Monggo, kalau ustadzahnya berkenan, bisa janjian di hari Selasa, tidak apa-apa mengikuti susulan. Tapi pokoknya harus janjian dulu dengan ustadz-ustadzahnya.
Selanjutnya untuk PAS itu saja yang saya sampaikan, Ustazah Anum. Selebihnya mungkin lebih banyak diskusi. Nah, ada pertanyaan dari Ayah Bunda, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Ustazah Anum. Ayah Bunda, terima kasih Ustazah Firda sebelumnya. Sosialisasi PAS-nya. Ayah Bunda, silahkan apabila ada pertanyaan terkait PAS besok yang insya Allah akan Ananda ikuti di SMPIT di awal bulan November sampai awal Desember. Kepada Ayah Bunda, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Saya Ustazah. Ya, silakan, Mas. Ya, untuk mau tanya Ustazah, untuk yang posisi yang asrama untuk HP-nya gimana gitu? Baik, untuk yang asrama nanti HP-nya insya Allah dititipkan ke musrif-musrifahnya setelah pelaksanaan ujian. Mengatakan nggih Ustazah Hanifah? Iya, Ustazah. Jadi untuk yang asrama saya tambahkan, untuk yang asrama nanti HP bisa diambil ketika untuk ujian saja. Ya, jadi ujian itu mulai jam 7 misalnya, kemudian selesai jam 10, setelah itu dikembalikan ke musrif-musrifahnya. Begitu juga ketika mengerjakan soal latihan yang seperti Ustazah Firda sampaikan tadi, maka Ananda nanti akan ada jeda waktu mulai jam 7 sampai jam 10 selesainya mengerjakan latihan, HP bisa digunakan. Setelah itu nanti HP akan dikembalikan kepada musrif dan musrifahnya. Untuk musrifah kelas 7 berarti ya di kelas 7 ya, musrifah kelas 7 itu Ustazah Aisyah ya yang putri. Kalau untuk kelas 7 yang putra Ustadz Basit ya. Kemudian untuk yang kelas 8 ada ada Mbak siapa ya itu? Ya nanti bisa di Ustazah Ina ya. Kemudian juga yang kelas 9 juga bisa ke Ustazah Ina gitu. Begitu juga yang laki-laki nanti Ayah Bunda bisa menitipkan langsung ke musrif-musrifahnya atau bisa lewat Ananda, nanti Ananda dihimbau untuk segera dititipkan ke para musrif atau musrifahnya. Begitu karena nanti setelah kegiatan ujian, Ananda tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di asrama dengan tidak menggunakan HP. Ya. Jadi HP hanya digunakan untuk kegiatan ujian dan mengerjakan latihan saja. Seperti itu mungkin yang tadi ditanyakan. Sama, bahwasanya HP akan dititipkan kepada musrifah di Pondok Pesantren Fathul Quran. Untuk selanjutnya mungkin dari Ayah Bunda ada pertanyaan lagi. Saya Ustazah. Oke, monggo Ayah. Untuk yang Anda yang bawa laptop, apakah di SMPT untuk sinyal atau mungkin baterainya sudah memadai? Karena kan bersamaan nih Ustazah. Mungkin berapa banyak orang khawatirnya apakah kecepatan datanya nggak ngaruh gitu. Betul Ustazah. Silakan Ustazah Firda atau Ustazah Firda. Oke, untuk WiFi laptop, untuk WiFi insya Allah sekolah kami menyediakan di setiap ruang kelas. Namun apabila secara serentak digunakan 150 siswa menggunakan e-learning bersama-sama, takutnya sedikit terhambat. Jadi kami menyarankan bagi yang ada HP beserta paket datanya itu mungkin bawa HP saja. Tapi yang membawa laptop, insya Allah nanti bisa dikonekkan dengan WiFi. Gitu. Oke, tampil Ustazah. Bisa diterima nggak ya, nggih? Mungkin dari Ibu Bunda yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kami lanjutkan di acara selanjutnya, yakni sosialisasi tata tertib SMPIT BIC Pasuruan. Yang insya Allah disampaikan langsung oleh Waka Kesiswaan, beliau Ustazah Erna.
Kepada Ustazah Eva, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke, jazakumullah Ustazah Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Di sini kami perwakilan dari tim kedisiplinan siswa ingin menyampaikan beberapa hal yang sebelumnya ada surat edaran dari kepala sekolah terkait kedisiplinan tersebut. Mungkin barangkali panjenengan tidak sempat membaca atau tertindih dengan info-info lain, maka kami ulang sekali lagi. Sebenarnya ada banyak sekali info yang telah kami share, tetapi penekanan saat ini adalah pada kedisiplinan anak-anak. Mohon izin saya share screen. Bisa dipirsani ya, bisa dilihat. Baik, yang pertama dan utama yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini yaitu tata tertib siswa yang saat ini mungkin sedang kami pantau terus selama 1 bulan ke depan, karena memang anak-anak pasca daring full itu banyak sekali pelanggaran atau mungkin kekurang disiplinan mereka terhadap atribut sekolah maupun waktu dan beberapa hal. Ini merujuk dari surat edaran yang pernah kami share pada grup paguyuban. Surat edaran tersebut nomor 428/208/4230 dan seterusnya. Sifatnya segera perihal informasi atribut siswa pada saat itu tanggal surat adalah 15 Oktober 2021. Dari aturan-aturan tersebut, yang pertama aturan pemakaian atau pelaksanaan seragam, gitu ya. Sesuai jadwal, apunten saya perbesar dulu. Sesuai jadwal pemakaian seragam di sekolah, bahwa seluruh siswa kecuali ada udzur yang membuatnya diperbolehkan, yaitu memakai pakaian selain ketentuan. Maka yang tidak ada udzur wajib menggunakan seragam ketentuan sekolah dengan memperhatikan kelengkapan bagi putra, dasi, sabuk, bed, serta celana seragam non olahraga tidak diperkenankan ketat atau pensil atau menampakkan bagian anggota tubuh. Khusus yang kelas 9 ada toleransi, yaitu toleransi celana olahraga dapat memakai training longgar warna abu atau hitam gelap, ya, warna abu gelap atau hitam. Kemudian untuk putri wajib memakai sabuk, jilbab, dan jilbab seragam non olahraga sesuai dengan jadwal pemakaian seragam. Kemudian jilbab seragam olahraga atau bajunya atau seragamnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Khusus sekali lagi apabila jilbab tidak memiliki jilbab olahraga, maka dapat memakai jilbab warna hitam dan itu sifatnya wajib, gitu nggih. Karena memang banyak anak-anak kita dengan ke sekolah karena sudah kelas 9 mungkin jilbabnya sudah tidak muat atau sudah beberapa yang menyampaikan ke kami sobek atau terjerat di mesin cuci dan sebagainya, maka kewenangan yang diberikan oleh tim kedisiplinan adalah jilbab berwarna hitam. Tidak boleh merah hati, marun, biru langit gitu. Semuanya wajib hitam kecuali saat jilbab itu rusak atau hilang gitu ya, khusus kelas 9. Kalau yang kelas 7 dan kelas 8 wajib membeli kembali. Alhamdulillah koperasi sekolah saat ini sudah stay dan menyediakan berbagai keperluan anak-anak semua. Selanjutnya untuk rambut dan kuku. Bagi seluruh siswa putra wajib menjaga kebersihan dan kerapian rambut. Potong cepak sesuai dengan aturan sekolah yang juga pernah kami share contohnya. Contoh tersebut kami ambil dari mantan ketua OSIS periode sebelum ini, yaitu 2020-2021. Potongan tersebut menjadi teladan potongan untuk warga sekolah, terutama siswa SMP IT BIC. Wajib memotong dan menjaga kebersihan kuku. Setiap hari Jumat biasanya anak-anak akan
dicek oleh para ustadz, ustadzah atau asatid yang piket di penyambutan pagi untuk melihat kebersihan kuku dari masing-masing putra-putri kita. Selanjutnya untuk putri wajib memakai ikat atau penutup rambut dan tidak menampakkan rambut walau sedikit. Ini penting ayah bunda karena anak-anak kita kadang jarang ke sekolah, jarang memakai ikat, hanya berjilbab saja. Terkadang kalau jilbabnya itu paris gitu ya, apa sifatnya agak-agak ngelonggar gitu, rambutnya kelihatan gitu, terutama yang atasnya jidat. Ini makanya kami berharap panjenengan juga memantau anak-anak sebelum berangkat untuk disarankan atau diwajibkan memakai ikat. Kemudian wajib memotong dan menjaga kebersihan kuku sama seperti yang putra. Selanjutnya untuk kaos kaki. Kaos kaki baik putra maupun putri wajib putih atau hitam atau abu terang atau abu gelap atau coklat. Jadi boleh putih meskipun ada garis-garis hitam tidak masalah. Boleh hitam ada garis-garis putih, boleh juga abu terang atau abu gelap, boleh juga coklat. Yang tidak boleh adalah pink, biru langit, dan warna-warna pelangi yang tidak terdapat pada poin 1 sampai 4. Seluruh siswa dapat memakai salah satu dari warna tersebut pada setiap pekannya. Jadi setiap hari boleh memilih dari 4 poin tadi. Kemudian untuk sepatu, baik putra dan putri itu wajib diutamakan memakai hitam. Bila tidak ada hitam, ada sisa dari kakak atau ayahnya atau saudara, boleh memakai coklat tetapi coklat gelap. Boleh juga memakai abu terang atau abu gelap. Boleh juga kombinasi hitam putih, boleh juga kombinasi abu putih. Saya sering mendapat chat pribadi dari panjenengan semua, apakah boleh abu terang? Boleh ayah bunda. Apakah boleh kombinasi hitam putih? Boleh. Sesuai dengan aturan pemakaian sepatu. Jadi di antara 5 ini. Di luar ini, misalkan biru navy atau biasanya itu merah marun, itu tidak boleh. Kemudian aksesoris. Aksesoris untuk putra diperbolehkan untuk memakai jam tangan analog atau digital, yaitu fasilitas non ponsel. Jam tangan yang tidak ada fasilitas untuk menelpon gitu. Kemudian putri diperbolehkan memakai anting, cincin, dan jam tangan dengan fasilitas non ponsel juga. Selain cincin seperti gelang, kalung, mohon maaf, kami tidak perbolehkan. Akan kami ambil, kemudian nanti bisa diambil orang tua di hari berikutnya. Bagi siswa putra dan putri tidak diperkenankan memakai aksesoris tambahan, kecuali kalung atau gelang kesehatan yang disertai dengan fotokopi kwitansi atau surat keterangan dari orang tua yang menyatakan bahwa barang yang dimaksud adalah barang pemakaian untuk kesehatan. Monggo ketika ada ananda, anak-anak kita ada yang kelas 9, salah satunya itu memakai gelang kesehatan. Kami minta kepada ananda tersebut untuk menyerahkan FC-nya ya, fotokopinya dari kwitansi pembelian gelang kesehatan tersebut. Apabila tidak diserahkan, ngapunten memang kami menyarankan mereka melepas dari gelang tersebut. Selanjutnya, untuk tertib pembelian di kantin. Ngapunten, karena memang masa pandemi ini aturan kantin sangat ketat ya. Karena kita semua tahu ayah bunda memang belum ada atau belum boleh untuk membuka kantin. Namun melihat mudorot yang terjadi, anak-anak kita keluar masuk dan sebagainya nyebrang gitu, sedangkan jalan raya di tempat kita mulai dari awal masuk ke ini TK, SD, SMP itu adalah jalan-jalan yang ramai, terutama pagi. Nah, oleh karena itu kami menyarankan anak-anak membawa bekal. Namun di kenyataannya memang anak-anak selesai SMP kadang malu atau tidak mau membawa bekal dari rumah. Maka dari itu yayasan mensiasati untuk menutup pagar, gitu ya. Instruksi dari Ustazah Hanifah selaku kepala sekolah untuk menutup dan mengunci pagar kepada Bapak Security, dan efek atau kontribusi yang diberikan oleh sekolah adalah memberikan kantin atau membukakan kantin sehat untuk anak-anak dengan harapan meskipun anak-anak di dalam, anak-anak juga mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak.
Kemudian tata tertib yang perlu diketahui oleh panjenengan dan harapan kami memang benar-benar dilaksanakan oleh anak-anak. Yang pertama, ketika melakukan pembelian, kantin melayani siswa pada jam sebelum masuk sekolah, yaitu sebelum 07.30, dan saat istirahat, yaitu jam 9.30, dan pulang sekolah, yaitu setelah sholat zuhur, jam 12.15. Kecuali selain jam olahraga. Kalau olahraga diperbolehkan membeli ke kantin. Jadi pasca olahraga boleh. Tetapi ketika pasca PTS atau ketika pasca PH tidak diperkenankan. Nunggu jam istirahat dulu. Kemudian yang kedua, ngapunten, ada denda sebesar 10.000 bagi siswa yang melakukan pembelian ke kantin pada saat jam kosong, selesai ulangan, dan selesai tugas. Padahal belum waktunya istirahat atau belum belum waktunya olahraga atau belum selesai olahraga. Itu ada denda 10.000. Kenapa? Untuk memberi efek agar anak-anak memang benar-benar melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan sekolah. Yang ketiga, mendapat dana saku sebesar 5.000. Nah, ini untuk stimulus bagi siswa yang melihat temannya melakukan transaksi atau membeli makanan atau minuman pada saat jam yang tidak diperkenankan tadi, yaitu pada poin 1, lalu melaporkan kepada salah satu tim kedisiplinan siswa. Di situ ada saya pribadi, ada Ustadz Afandi, Ustadz Rian, Ustadz Alfi, dan Ustadz Danilam, selaku tim kedisiplinan sekolah. Yang keempat, diusahakan mengucapkan salam saat masuk ke kantin. Budaya disiplin itu penting karena anak-anak kadang gerutuk-gerutuk begitu, terutama kepada kantin yang mereka sukai, kepada jajanan yang mereka sukai. Kadang ibu yang jual juga sampai bingung begitu. Kemudian membeli makanan atau minuman secukupnya sesuai kebutuhan. Mohon anak-anak dibekali uang saku tidak terlalu banyak ya Bunda. Beberapa minggu kemarin kami kan ada yang membawa uang 150.000 gitu ya. Ada yang bawa uang 50.000. Harapan kami kalau istirahat hanya sekitar 15 menit, maksimal uang saku diusahakan diberi sejumlah 20.000 mawon. Kecuali kalau dia anak-anak tersebut pulang dengan gojek langganan, monggo diberi sejumlah uang saku dan biaya gojeknya. Yang keenam, membuka alas kaki atau sepatu ketika masuk ke kantin. Alhamdulillah ini dilaksanakan oleh semua anak. Ketujuh, mengedepankan nilai kejujuran saat bertransaksi, yaitu membayar setelah membeli atau setelah menerima barang, atau sebelum pun juga tambah baik. Yang kedelapan, selalu menjaga kebersihan kantin. Kesembilan, diharapkan membayar terlebih dahulu sebelum menikmati hidangan. Ini untuk melatih kejujuran anak-anak kita. Yang ke-10, tidak berjalan-jalan ketika sedang makan atau minum. Kalau dari SD, insya Allah semuanya sudah sangat paham lah. Paham ya? La yasrobana aku minkum kau ima. Itu hadisnya sangat familiar di kalangan anak-anak. Yang ke-11, apabila memungkinkan untuk mengantri, silakan antri dengan tertib. Ini yang berusaha kami sadarkan ke anak-anak, dan kami memang percaya proses itu lama, proses itu perlu kami hargai, dan proses tersebut memang butuh kesabaran. Harapan kami, panjenengan di rumah, selaku orang tua juga selalu mengingatkan, menasehati, dan selalu memberikan contoh kepada anak-anak kita semua untuk membiasakan diri, budaya mengantri, daya sabar untuk menunggu giliran. Dan yang terakhir, bersikap ramah dan berbicara dengan bahasa yang baik serta sopan. Ngapunten, seusia SMP terutama kelas 8 dan kelas 9, ini adalah anak-anak yang uji coba, anak-anak yang ingin exploring, dan anak-anak yang ingin mencari atau mencoba banyak hal. Mungkin kami yang di sekolah hanya sekian jam gitu ya, dari 7.30 sampai 12 maksimal 12.30. Panjenengan yang di luar itu, di luar jam tersebut insya Allah lebih banyak memberikan bimbingan atau didikan sehingga terjadi sinkron antara kami dan panjenengan, antara para asatidz dan panjenengan. Kemudian untuk penutup kami ambil dari salah satu imam, yaitu beliau mengatakan al-waktu huwa haya.
yaitu Imam Hasan Al-Banna. Dan berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat 21, ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Kemudian dari Mario Teguh, Pak Mario selaku trainer yang terkenal di zamannya menyampaikan penderitaan karena disiplin lebih baik daripada penderitaan karena penyesalan, karena waktu adalah uang dan waktu adalah pedang. Makaten Ayah Bunda, terima kasih banyak dan mohon maaf atas khilaf yang mungkin saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Saya kembalikan kepada Ustazah Anum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Erna kami sampaikan. Mungkin dari Ayah Bunda apabila ada pertanyaan terkait dengan tata tertib SMP ITBIC kami persilahkan. Apakah ada nggak ya Bunda? Insya Allah nggak ada nggak Ustazah Erna ya? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke acara berikutnya, yakni acara terakhir, penutup dan doa. Yang insya Allah doa akan dipimpin oleh beliau Ustadz Karim. Namun sebelum doa dibacakan, saya di sini sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang kurang baik dan kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Karim, kami persilahkan. Ustazah Anum, Ustadz Karim masih ada tamu. Ya. Mungkin ditutup dengan doa kafarat majelis saja. Atau mungkin barangkali ada dari wali murid yang mau mewakili ya untuk membaca doa. Pak Willy mana tadi? Sudah enggak? Ayah Kayusa. Ya. Bukan Ayah Willy, Ayah Kayusa. Dipimpin untuk berdoa. Monggo ditutup mawon, wis. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Kita tutup kegiatan paguyuban pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ayah Bunda, jika